Kisah ini dimulai dari gelagat misterius Presiden Prabowo Subianto. Selama 1 tahun penuh menjabat, tak pernah mencatat namanya dalam daftar penghuni malam. Ia memilih 3 istana bayangan pribadinya, yakni Widya Chandra, Kertanegara, dan Hambalang. Terutama kediaman Hambalang di Bogor, Jawa Barat justru menjadi saksi bisu hari-hari istirahatnya. Kertanegara dan Widya Chandra, rumah pribadi dan rumah dinas menteri, menjadi lokasi pertemuan kabinet, menciptakan istana baru yang jauh dari pusat pemerintahan resmi. Keputusan Prabowo ini sesungguhnya adalah pengulangan sejarah yang mencurigakan dan diselimuti misteri. Ia mengikuti jejak sebagian presiden terdahulu yang enggan menetap di sana. Mengapa tahta tertinggi Indonesia begitu sepi di malam hari? Mari kita bongkar sejumlah fakta yang cukup membuat bulu kuduk Anda merinding. Sejarah yang terkadang lebih menyerupai ramalan mistis mencatat hanya 2 presiden yang benar-benar berani menjadikan istana kepresidenan di Jakarta Pusat sebagai rumah. Presiden pertama yaitu Soekarno dan presiden keempat adalah Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Dan inilah bagian yang membuat bulu kuduk Anda merinding. Nasib keduanya berakhir serupa. Keduanya sama-sama dilengsarkan dari jabatan di tengah jalan. Soekarno jatuh pasca gerakan 30 September 1965, sementara Gus Dur digulingkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli tahun 2001. Apakah ini hanya kebetulan pahit? Ataukah di balik dinding megah itu menyimpan sebuah perjanjian tak tertulis? Sebuah tumbal politik bagi siapapun yang terlalu nyaman bersemayam di dalamnya. Bahkan Presiden ke-7 Joko Widodo atau yang masih kita kenal dengan nama Jokowi yang sempat mencoba hanya bertahan 1 tahun. Ia kemudian mendadak pindah ke Istana Bogor, memilih sebuah wisma kecil di belakang, menjauhi rumah utama, dan keputusan Jokowi ini menyiratkan ketidaknyamanan, sebuah bisikan ancaman yang tak terucapkan. Pengakuan di balik dinding istana yang bisa berbicara. Kecurigaan ini semakin menguat dengan terkuatnya alasan di balik eksodus massal para presiden. Tabir gaib istana perlahan disingkap dan yang menceritakannya bukanlah sembarang orang. Yeni Wahid, putri mendiang Gus Dur, menjadi saksi hidup dan sumber peringatan. Ia bahkan secara gamblang pernah menyarankan Presiden Jokowi untuk tidak tinggal di Istana Merdeka. Istana memang seram, ada beberapa ruangan yang tidak nyaman, ujar Yeni. Keluarga Gus Dur semasa kepemimpinan beliau mengalami sendiri teror gaib dari dunia lain di istana. Gus Dur pernah diuji langsung saat duduk santai. Kursinya tiba-tiba bergoyang sendiri. Dengan ketenangan seorang sufi, Gus Dur berbisik dalam bahasa Jawa. "Sudah, saya tahu kamu ada, jangan ganggu saya. Kamu di duniamu, saya di dunia saya sekarang." Sebuah pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi pun harus berbagi ruang dengan makhluk tak kasat mata. Yeni mengisahkan gangguan itu begitu nyata hingga membuat teman-teman adiknya yang menginap ketakutan. Sosok bertubuh besar sering berlari kencang di ruang tengah. Bahkan pernah ada yang merasa tengkuknya ditiup meski tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Gus Dur berupaya berdamai dengan alam atau dunia lain ini lewat menggelar pengajian di istana secara rutin. Bahkan suatu ketika pohon beringin tua di halaman istana tiba-tiba mengeluarkan asap putih. Gus Dur berkata dengan gaya guyonya yang khas, mereka juga mau ikutan mengaji. Meski demikian, kengerian itu tetap bersemayam di istana. Munib Huda Muhammad, ajudan Gus Dur, membenarkan orang-orang di Istana Merdeka betul-betul yakin ada hantu yang menghuni. Gus Dur memang punya cara cerdas mengusir keangkeran. Membuka istana seluas-luasnya bagi masyarakat, menjadikannya ramai, melawan sunyi dengan keramaian. Namun lagi-lagi misteri gaib itu tak sepenuhnya hilang.
Yang paling mengguncang adalah pengakuan dari Presiden Jokowi sendiri. Panda Nababan, polisi senior PDIP, mencatat kisah mencekam ini dalam bukunya. Lahir sebagai petarung, sebuah autobiografi Jokowi yang awalnya sempat menetap akhirnya menyerah pada ketakutan yang menghantuinya dan Ibu Iriana. Ketika ditanya alasannya pindah dari Istana Merdeka, Jokowi berterus terang dirinya merasa tidak nyaman dan tidak aman tinggal di Istana Merdeka. Alasan ini sungguh di luar nalar. Jokowi mengaku tidak betah lantaran meja hingga dinding di Istana Merdeka disebutnya bisa berbicara. Ketika Panda Nababan mendesak maknanya, Jokowi menjawab dengan dingin. Tidak ada pembicaraan yang bisa dirahasiakan, semua pembicaraan dalam waktu yang singkat bisa bocor. Inilah titik puncaknya, Istana Merdeka bukan hanya sekedar angker karena hantu, melainkan angker sejarah politik. Dinding-dindingnya adalah mata dan telinga yang abadi, merekam setiap rahasia dan seolah-olah memiliki kemampuan untuk membocorkannya. Fakta mencatat hampir semua presiden menghindar untuk menginap di istana. Yang pertama, ada Presiden Soeharto tidak pernah menjadikan Istana Merdeka dan Istana Negara sebagai tempat tinggal. Ia lebih memilih rumah pribadinya di Menteng, Jakarta Pusat. Dan yang kedua, ada Presiden Habibie lebih memilih kediaman pribadinya di Kuningan, Jakarta Selatan. Yang ketiga, ada Presiden Megawati memilih untuk tinggal di rumah pribadinya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Sesekali ia menggunakan Istana Presiden Tampak Siring di Bali. Dan yang terakhir, ada Presiden SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono sempat menggunakan Istana Kepresidenan Jakarta, namun kemudian memilih menghabiskan banyak waktu di Cikeas, Bogor. Jadi sejarah memang mencatat hanya Soekarno dan Gus Dur yang benar-benar tinggal di Istana Kepresidenan, menginap dan menjalankan tugas dari tahta istana. 6 presiden lainnya memilih untuk berkantor di Istana Merdeka, namun menolak untuk menjadikannya rumah, tempat tidur, rumah kerahasiaan. Dan mereka mencari perlindungan di balik tembok-tembok pribadi, jauh dari bisikan dinding istana yang bisa berbicara. Nah, fakta-fakta inilah yang barangkali membuat Presiden Prabowo Subianto juga sepertinya takut tinggal di istana. Keputusannya untuk menjadikan Hambalang, Kertanegara, dan Widya Chandra sebagai pusat kegiatannya bukanlah sekedar pilihan pribadi. Keputusan ini adalah sebuah analisis strategis dan spiritual yang brilian. Pertama, Prabowo seorang mantan prajurit intelijen dengan pemahaman mendalam tentang keamanan, tahu persis apa arti istana yang bisa berbicara. Seperti yang dialami oleh Jokowi. Dengan menggelar pertemuan penting di Kertanegara dan Widya Chandra, ia juga memindahkan pusat pengambilan keputusan dari jangkauan mata dan telinga abadi yang terdeteksi. Kedua, Prabowo menghindari kutukan tahta dengan enggan menginjakkan kaki di Istana Merdeka untuk bermalam dan menggelar rapat-rapat strategis. Prabowo secara tegas menjauhkan diri dari kutukan yang telah menimpa dua pendahulunya yang berani menetap di sana, yaitu Soekarno dan Gus Dur. Ia memilih untuk menjalankan pemerintahan dari jarak yang aman, seolah-olah menjaga kewaspadaan spiritual dan politik agar tidak ikut terseret dalam pusaran nasib tragis tahta yang angker. Prabowo tanpa banyak bicara memilih untuk membangun bentengnya sendiri di mana dindingnya setia dan ia bisa beristirahat tanpa harus berbincang dengan makhluk dari dunia lain atau khawatir meja di hadapannya akan membocorkan setiap kata yang terucap. Lantas apakah benar kekuasaan tertinggi di negeri ini harus berdamai dengan keangkeran atau memilih untuk melarikan diri darinya? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.